Halo, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana? Hari Jumat sudah di penghujung menuju weekend, sudah di tengah-tengah hujan seperti ini. Kalau saya sih jujur ya, di rumah jadinya lebih mager, tapi tetap harus produktif karena saya akan membawakan sesi luar biasa siang ini untuk teman-teman. Saya bakalan ngobrol sama salah satu saya bisa katakan dia ini adalah ikon pemudanya anak sekarang gitu. Karena di mana-mana selalu muncul wajahnya, apalagi dengan musiknya, dengan karir perfilmannya yang sekarang tengah harum, dengan karyanya yang baru saja ditelurkan dan tayang di segala penjuru Indonesia melalui platform online. Well, oke. Ada yang nanya, saya lupa memperkenalkan diri saya. Halo teman-teman, salam kenal. Saya adalah Aziza Hanum. Teman-teman bisa panggil saya Hanum. Saya bekerja sebagai salah satu jurnalis di CNN Indonesia. Kalau teman-teman sering nonton program CNN Indonesia Tech News, nah itu program saya. Lalu juga kalau siang-siang kita bisa berjumpa di CNN Indonesia News Hour. So, teman-teman boleh semuanya absen dulu ya. Kenapa siang ini saya merasakan ambience yang berbeda selain hujan? Karena live Instagram CNN Indonesia kali ini kita juga bekerja sama dengan BNPB dan juga gugus tugas COVID-19, pencegahan COVID-19 di Indonesia, yang memang dengan kampanye kita ini menyelaraskan lah dengan pemerintah bahwa bagaimana kita harus bisa mencegah ataupun menghentikan persebaran virus COVID-19 yang sekarang tengah berada di Indonesia maupun globally di dunia. Jadi teman-teman, untuk meningkatkan awareness, bagaimana teman-teman juga tetap harus menerapkan 3M ataupun iman aman imun ya, campaign terbarunya gugus tugas percepatan COVID-19 Indonesia, kita harus lebih aware lagi. Mungkin salah satunya adalah dengan melihat contoh-contoh yang sudah ada di tengah-tengah kita. Seperti salah satu teman saya yang akan live bareng sama kita sesaat lagi, yakni Ardhito Pramono. Siapa yang tak kenal Ardhito? Semuanya sepertinya udah tahu Ardhito ini siapa ya, karena Dito masih tetap beraktivitas di tengah pandemi, di tengah semua kesibukannya, di tengah semua kisruh pandemi ini begitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita semua harus adjust dengan situasi, dan mungkin Dito bisa menjadi satu contoh yang cukup konkret untuk teman-teman lihat dan tiru, karena di tengah pandemi Dito masih bisa produktif dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di setiap aktivitasnya, baik itu di bidang musik ataupun di film. Kita akan coba ceki-ceki apakah Dito sudah hadir di sini. Halo semuanya. Senangnya banyak ya. Banyak yang hari ini sudah ada di sini. Oke, well, kalau begitu saya akan langsung mengundang Dito karena Dito udah join sama kita di sini, teman-teman. Dito Pramono. Hai. Hai. Suara gue jelas gak, Num? Jelas sekali. Oke, Dito, apa baik. kabar? Baik, alhamdulillah baik sekali, Num. Lagi sibuk apa nih, kelihatannya belakang di studio layarnya nyala? Apakah habis nonton film atau lagi produktif? Abis Jumatan, by the way. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Iya juga ya. Benar-benar. Tadi gimana di masjid, rame nggak? Apakah orang masih tetap menerapkan protokol kesehatan kalau di tempat itu tinggal? Masih banget. Jadi masjid gue tinggal tuh dekat sini ada sekolah gitu ya. Jadi orang-orang yang masuk tuh memang harus cuci tangan dulu ya, pastilah wudu lah ya. Betul. Terus habis itu pas masuk itu chefnya dibagi satu-satu. Memang tetap masih ada jarak sih. Tapi kita tetap bisa melaksanakan sholat Jumat. Boleh masuk ke masjid, it's beyond grateful for us sih. Oke, baiklah, alhamdulillah ya. Jadi ibadah tetap jalan, protokoler kesehatan juga tetap lancar. Semoga dimudahkan semuanya. Ya, well, Dito, seperti live Instagram kita siang ini, tadi saya udah menjanjikan lah ke teman-teman bagaimana akhirnya sosok Ardhito ini mungkin bisa dijadikan panutan oleh teman-teman di tengah kondisi pandemi seperti ini, masih produktif ya, toh masih syuting, masih manggung kelilingan. Berkaitan juga judul kita kan
pemuda di tengah pandemi. Kita baru aja memperingati Hari Sumpah Pemuda Oktober lalu begitu. Kalau menurut Dito sendiri, untuk tetap stay produktif di kondisi seperti ini nih, gimana sih, Toh? Untuk stay produktif sebenarnya apa namanya, gue tersanjung juga ya Hanum bilang gue stay produktif gitu, karena selama ini gue mikir this is the most unproductive time buat gue gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, oh ternyata gue produktif juga ya di tengah pandemi. Kalau dari gue sih sebenarnya just do what you're gonna do. Misalnya lu suka ngelukis, tetap ngelukis di tengah pandemi. You got plenty of time alone in your house. Jadi gunakanlah waktu itu untuk berkarya sebanyak-banyaknya. Oke, well, tapi dari semua aktivitas yang Dito lakukan gitu, maksudnya orang akhirnya memilih like this 7 bulan gitu ya, memilih untuk di rumah aja, oke, gue nggak ngapa-ngapain, tetap produktif sebisa mungkin asal nggak keluar rumah. Tapi Dito tetap melakukan aktivitas, I mean syuting dan juga konser musik ya. Kemarin kalau saya nggak salah ke Prambanan Jazz Festival itu pasti kan juga ada kru di sana, ada performer lain di sana. Apa yang membuat Dito oke, bismillah, percaya diri untuk tetap menjalankan padahal kita lagi di tengah kondisi seperti ini? Untuk seorang seniman sebenarnya, apalagi musisi gitu Num ya, itu kalau misalnya nggak ada panggungan untuk anak-anak produksi gitu, gue sendiri sedih jujur gitu untuk lihat anak-anak produksi, apalagi anak-anak kru ya, yang nggak ada kerjaan sama sekali. The least that I can do itu ya udah apa namanya, ikhlasin aja if there's anything happen. Dan gue juga bilang sama anak-anak, kita bekerja untuk bisa tetap produktif, untuk bisa tetap ada di surface di mana kita tidak akan dilupakan. Karena ngeri juga gitu kalau pandemi terus habis itu nggak ngapa-ngapain, itu cenderung akan gone dengan sendirinya gitu. Akhirnya teman-teman setuju dengan kalau misalnya kita ada kerjaan di luar kota, kita lebih milih untuk ya udah kita ikutin semua protokol kesehatan yang ada. Yang tadinya takut rapid, takut jarum, bodo amat, harus rapid, harus swab gitu. Jadi what keeping me doing that is teman-teman gue sih, all the crew, all the production team. Jadi itu adalah alasan kenapa Dito masih pengen sikat. Ada job di luar kota juga nggak apa-apa, karena ini ada ekosistem yang harus tetap dihidupkan gitu ya, Toh ya? Betul banget. Tapi so far obstacle-nya apa sih, Toh? Otomatis ini kan ya di luar kebiasaan kita melakukan aktivitas seperti biasanya gitu, di mana orang nggak boleh terlalu banyak, yang harusnya bisa bawa kru 10 orang, mungkin ini harus dipotong menjadi beberapa orang aja, dan Betul. mungkin di lokasi nggak bisa terlalu banyak kontak sama orang-orang terkait, padahal kalau mau manggung harus cek sound ini, apa segala macam, koordinasinya itu terlalu kompleks gitu. Betul. Obstacle-nya apa yang Dito alami? Obstacle-nya sebenarnya lumayan banyak ya, walaupun kita manggung di Jakarta aja, ada mungkin teman-teman gue yang sebelum hari kita manggung itu kecapean, mungkin kurang tidur, dan hasil rapidnya banyak yang beberapa gitu. Salah satu teman band gue yang reaktif gitu. Obstacle-nya itu yang kita harus manggung full set bareng teman-teman juga. Ada 2 orang yang nggak boleh masuk karena emang terlalu lelah. Pas dicek lagi, ayo kita swab gitu. Ternyata hasilnya non reaktif gitu. Dan obstacle-nya yang kerasa sih untuk teman-teman player dan teman-teman kru sih. Karena jujur kalau misalnya disuruh bayar rapid terus, itu setengah dari bayaran kita gitu, setiap manggung gitu. Jadi itu obstacle-nya lumayan gitu. Kita tetap kerja tapi tetap kayak mau jalan 2 langkah tapi mundur 1 langkah gitu untuk urusan kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang bukannya penyelenggara acara itu memang menyediakan anggaran khusus ya untuk tes, apabila misalnya manggil oke, kalau kata orang Betawi istilahnya kita mau nandak Dito nih, gitu, mengundang Dito manggung. Bukannya memang ada anggaran yang khusus ya, Toh, untuk itu, atau tetap dari kantong pribadi? Kalau misalnya keluar kota, mostly kita talangin dari kantong pribadi dulu, baru nanti kita pakai sistem reimburse. Tapi kalau misalnya untuk yang di dalam kota, itu memang biasanya disediain dari penyelenggara acaranya sih. Oke. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu hal yang dicontoh ya untuk penyelenggara acara dimanapun berada, karena
honor musisi udah segitu-segitu aja, kalau dipotong buat tes-tesan lagi kalah banyak. Bukan begitu? Bener sekali. Bener sekali. Bahkan Benar kemarin sekali. Prambanan Jazz Festival banyak yang nggak berani naik pesawat gitu. Banyak teman-teman Oh gue ya? kayak Yura Yunita akhirnya memutuskan untuk jalur darat aja. Nadine Amizah juga memutuskan untuk jalur darat aja gitu. Banyak banget yang masih setengah-setengah nih, gue kerja atau enggak ya, termasuk sebenarnya gue. Tapi kalau gue sih sekarang udah sikat aja. Roda kehidupan tetap harus berputar ya, Toh. Yang penting Betul. protokol kesehatan dikedepankan. Oke. Toh, kalau kita bicara lebih luas lagi tentang penanganan COVID-19 di Indonesia, Ya. ada lembaga yang namanya untuk khusus percepatan gugus tugas percepatan COVID-19 yang dipimpin oleh Pak Doni Monardo. Kalau menurut Dito sendiri, sejauh mana sih penanganan COVID-19 yang dilakukan di Indonesia oleh lembaga-lembaga terkait? Apakah sudah cukup maksimal dengan kondisi yang kita hadapi sekarang? Untuk penanggulangan COVID-19 di daerah gue, sebenarnya di daerah Jakarta Timur, menurut gue masih agak kurang terdengar ya untuk warga-warga yang ada di sekitar kampung sini gitu. Karena masih banyak banget yang nggak pakai masker, nongkrong setiap kita tungguin aja nanti ini hari Jumat, malam Sabtu, besok weekend gitu, biasanya pada nongkrong di depan kedai kebab, nggak make masker gitu. Dan menurut gue sih kalau misalnya bisa ngejamah sampai pelosok-pelosok kayak deket rumah gue sini ya, it would be awesome sih. Kalau misalnya di kompleks gue sendiri memang sudah ada beberapa relawan dari bapak-bapak sendiri yang udah coba untuk ya udah kita tegaskan siapapun yang keluar rumah harus pakai masker. Tapi keluar komplek gue sedikit ini masih banyak banget yang belum mengerti apa pentingnya masker dan apa pentingnya untuk jaga jarak selama COVID-19 ini berlangsung. Kalau yang Dito lakukan sendiri menghadapi situasi seperti itu, apakah ya udahlah emang dia bandel aja, atau kayak jadi social justice gitu, pakai maskernya? Terus bawa kamera gitu. Kok pakai masker gitu? Enggak, kalau gue sendiri sebenarnya gue nggak punya wewenang untuk bisa ngasih tahu, maksudnya pakai masker atau pakai jaga jarak selama nongkrong gitu. Karena memang gue juga tidak bisa ngomong kayak gitu ya, gue nggak punya wewenang untuk ngomong kayak gitu juga gitu. Jadi kalau gue sendiri sih orang-orang terdekat. Pasti orang-orang terdekat. Sebelum kita berangkat pasti semuanya gue ingetin untuk pakai masker terlebih dahulu. Kalau misalnya kita habis jalan-jalan sama keluarga, pulang kita harus cuci tangan dulu, kalau bisa mandi dulu baru bisa bersentuhan sama yang ada di rumah. Apalagi kakak gue baru dapat bayi 2. Jadi bener-bener kita harus di rumah sih bener-bener ngikutin protokol yang ada sih. Oke. Selamat by the way buat kakaknya Ardito atas kelahiran bayinya. Hampir dikasih nama Kale katanya. Hampir. Tapi nggak mau jadi kayak Kale, jadi Kala namanya. Melipir nyaris-nyaris dikit gitu Nyaris dikit. Kala. Oke, nggak apa-apa Kala. Asal jangan sampai segalau Kale aja ya jadinya ya. Itu dia. Kegalauan Kale itu nggak asik lah. Oke, nanti kita omongin soal kegalauan Kale juga. Yeah. Hal-hal yang sama juga terjadi nggak sih, Toh? Misalnya di lingkungan tempat Dito manggung atau misalnya tempat Dito syuting, apakah protokol kesehatan masih terlihat cukup abai, padahal pemerintah maksudnya lumayan semangat gitu, berisik gitu untuk please do it. Protokol kesehatan yang paling penting, lo tetap masih boleh beraktivitas, tapi jangan lupakan itu. Kalau yang Dito hadapi sendiri di lokasi seperti apa? Kalau yang gue hadapi di lokasi manggung ya biasanya, memang masih ada beberapa orang yang abai gitu dengan protokol kesehatan yang ada. Gue nggak tahu gimana ya kalau misalnya di panggung itu semua orang ya sudah seperti kayak ya udahlah gitu. Gue nggak tahu kenapa ya. tapi gue tetap bilang sama manajer gue untuk siapapun yang pengen ada kebutuhan interview atau siapapun yang ada kebutuhan untuk briefing kita sebelum manggung, boleh tolong pakai masker dulu dan boleh tolong jaga jarak sebelum kita manggung gitu. Sama anak-anak band juga seperti itu. Kita tetap pakai masker. Karena sekarang kalau misalnya nggak pakai masker, jujur gue pribadi itu kayak nggak pakai baju, nggak pakai atasan. Kalau keluar nggak pakai masker, bener. Jadi malu ya. Malu gitu. Jadi
pun kalau misalnya gak pakai masker gue langsung kayak wah buru gitu kayak nyari masker dulu baru berani keluar gitu. Itu yang terjadi di dunia perpanggungan. Tapi kalau misalnya syuting, gue acungkan dua jempol untuk Visinema sebenarnya, karena satu-satunya syutingan yang benar-benar mengikuti protokol yang ada itu produksi kemarin Story of Kale. Kita awal di swab semua kru, pertengahan kita di rapid, dan nggak boleh, kita benar-benar di karantina, dan sebelum pulang itu kita nggak boleh pulang dulu sebelum dapat hasil swab terakhir gitu. Itu menurut gue keren banget sih, Visinema keren banget. Benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan karantina tersebut ya. Betul. Mungkin ini juga bisa menjadi contoh untuk PH-PH lain yang ingin menyelenggarakan syuting, karena ya, tahu juga Visinema lumayan detail banget sama hal-hal yang seperti ini. So tetap bisa jalan, tetap bisa produksi, asal protokol kesehatan juga jalan gitu ya. Ya, betul banget. Oke, teman-teman, by the way kita juga buka Q&A session yang gemes banget mau nanya sama Ardhito atau sosok Kale, silakan, karena kita akan mulai masuk ke produktivitasnya Kale, apa yang Kale kerjakan. Sorry, kok jadi Kale? Apa yang Dito kerjakan? Terlalu nempel tuh. Terlalu nempel ya? Nggak apa-apa. Terlalu nempel. Tandanya berarti ini berhasil actingnya ya. Iya, betul. Tapi nggak tahu kenapa masih banyak yang susah membedakan gue antara gue itu Pamungkas atau Baskara Fis ya. Hah? Iya. Serius? Oh, banyak sekali. Kenapa? Tadi teman-teman yang komen, gue kan bacain komen sedikit-sedikit. Gue dikira Pamungkas atau Baskara Fis gitu. Jelas berbeda teman-teman. Nama saya Ardhito Pramono, saya musisi juga, cuman beda. Udah. Kalau yang itu mungkin nyanyi kapan terakhir melihat begitu. Lagunya beda. Benar. Kalau yang ini nanti Lagunya beda. Biar tahu lagunya yang mana, nanti kita todong juga Ardhito buat nyanyi. Tolong dipersiapkan gitarnya dekat-dekat sama Ditonya aja. Boleh dong. Meanwhile, boleh ya. Oke. Meanwhile teman-teman, saya akan membuka sesi Q&A juga yang mau nanya-nanya. Toh ini udah rame banget lagi di sini. Oke. Kita cari yang konteksnya, karena live kita sekarang adalah melihat sosoknya Ardhito sebagai salah satu kiblatnya muda-mudi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Semoga yang Dito lakukan juga bisa menginfluence teman-teman supaya bisa lebih produktif, tapi ingat tetap melakukan protokol kesehatan. Betul. Oke, saya sambil lihat-lihat dulu. Oke, ini rata-rata semuanya Kale. Oke. Oke, belum ada pertanyaan yang kontekstual dengan topik kita. Kita akan masuk ke produktivitasnya Ardhito aja di tengah pandemi ya. Oke. Toh, ngomongin soal perannya Dito di Story of Kale. Film ini sudah melewati 200.000 penonton. Betul. Ini udah hari keberapa penayangan ya toh berarti? Ini dari tanggal 23, ini belum sampai sebulan loh. 23 itu sampai banget. Belum ini sampai sama sekali. Dua mingguan kurang kali ya? Betul, 2 mingguan kurang. Iya. Seminggu lewat dikit. Congratulations, ternyata sambutannya luar biasa sekali, Dito. Terima kasih, Hanum. Apa sih toh yang bikin Kale dan Dito ini susah dipisahkan? Mungkin kita bahas sedikit ya tentang filmnya Dito kemarin. Kayaknya Dito menguliti banget peran menjadi seorang Kale. Gue sebenarnya banyak banget irisan-irisan masalah personal yang terjadi di cerita Story of Kale gitu ya. Banyak banget kayak curhatan-curhatan gue sama sang penulis Bung Irfan Ramli dan Mas Angga Sasongko juga. Kita sering cerita-cerita bersama Aureli berempat gitu ya. Banyak banget irisan-irisan personal dari kita berempat gitu. Jadi itu kali yang ngebuat sosok gue jadi ini Kale nih gitu. Karena gue memerankan peran itu tuh seperti tidak acting gitu. Be yourself. Oh ya, akhirnya sebetulnya peran jadi Kale itu Ardhito nggak effort dong untuk memerankan seorang Kale?
Sebenarnya nggak begitu effort untuk bisa memerankan karakter Kale, karena dari pertama sebenarnya Mas Angga juga udah bilang ini karakter Kale ini low banget gitu. Mungkin bedanya cuman referensi musik aja gitu ya. Kale mungkin nggak begitu dig into jazz gitu. Tapi yang gue rasa ini personality-nya, meledak-ledaknya sama gitu. Gimana caranya dia berbicara, gimana caranya dia menghadapi cewek-cewek seperti Dinda gitu. Kayak sama deh gitu. Kayak sama deh. Ada pengalaman hidup yang sama seperti itu? Pengalaman hidup yang sama seperti itu pernah. Pastinya pas waktu gua pernah mendapatkan satu hubungan yang toksik juga, tapi nggak separah Kale dan Dinda gitu ya. Cuman toxic relationship itu adalah saat dimana satu dari seorang yang ada di sebuah hubungan itu nggak bisa menjadi diri sendiri gitu, nggak bisa berbicara. Itu gue pernah mengalami itu dan lumayan bikin frustasi sih. Oke. Gimana ya, kita udah di tengah pandemi, isinya toxic semua yang ada di sekitar kita, terus punya relationship yang juga toxic gitu. Bener. Kayak halo, putuskanlah ikatanmu. Gitu. Betul banget. Gitu lah situ. Betul banget. Oke. Itu tadi sedikit tentang cerita Story of Kale. Biar dapat semuanya ya teman-teman, kita tanya yang lain lagi. Masuk ke musik, Dito. Ini kebetulan ada pertanyaan yang akan sangat nyambung dengan apa yang lagi Dito lakukan sekarang, dan produktivitasnya Dito apa? Mana tadi? Wait a moment. Mungkin Dito bisa sambil say hi sama teman-teman yang dari tadi. Kale, Kak Dito, Baskara gitu. Salah dong. Salah dong. Bukan yang itu ternyata. Ada banyak sih. Septadi, halo Septadi. Halo Joy and STS, hai. Ada Harta Tahta Ardito Pramono. Rizka, hai Rizka. Wow. Oke, so ini masih selaras nih pertanyaannya dari Ruth Sianipar. Ada nggak sih kendala Dito untuk jadi seorang aktor? Karena kan basicnya Dito itu penyanyi kan ya? Ya. Kendala sebenarnya ya pasti ada. Pertama kali untuk memerankan karakter Kale itu kendala semua orang kalau ada di depan kamera yang segede-gede gaban gitu di mukanya pasti akan kikuk juga pertamanya. Bener. Gitu. Akan dapat gak comfortnya di depan kamera, tapi itu proses gitu. Itu menurut gue proses. Setelah itu film Story of Kale adjustingnya masih lumayan ada gitu. Adjusting pertama kali action gitu. Itu masih ada banget gitu adjusting untuk gimana caranya biar nggak kikuk di depan kamera, biar fokus sama pemain gitu. Tapi itu cuma dilewatin palingan kayak 1-2 cut, baru abis itu langsung oke. Gue harus fokus sama lawan pemainnya gitu. Oke. Jadi sebetulnya itu juga butuh ini atau butuh effort untuk bisa memaintain emosi. Betul. Dan bikin konsen ketika ada di depan kamera, karena ternyata nggak mudah. Oke. Well, ini ada pertanyaan lagi tuh dari Fania Atmanti. Ada nggak sih cita-cita terbesar Dito yang udah tercapai dalam musik? Jatuh di panggung misalnya kemarin? Itu bukan cita-cita ya? Bukan. Epic sih. Itu gimmick sebenarnya. Oh, gimmick. Oke. Boleh diceritain nggak tuh cita-citanya terus nyambung ke tragedi jatuh kemarin? Cita-cita gue sebenarnya untuk menjadi musisi Indonesia yang tidak melupakan grassroots kita gitu. Grassroots kita adalah kita pernah ketemu sama musik Portugis dan disatukan lagi dan disatukan dengan musik etnik gitu, dari Betawi, Portugis Betawi, jadinya keroncong gitu. Dari keroncong itu swingnya ternyata bisa ngelit kita ke Indonesia lama, era-era Teresa Zen, era-era Sam Simon, yaitu jazz gitu. Ternyata yang kita lupakan itu adalah itu gitu, grassroots kita tuh klasik, etnik, jazz gitu. Gue pengen jadi satu-satunya anak muda mungkin ya, mungkin nggak gue doang. Mungkin gak ada gue doang, banyak banget anak muda di luar sana yang udah gue racunin gitu untuk bisa, ayo kita nggak boleh lupain grassroots kita. Kalau misalnya lu suka rock, lo cari rock pertama di Indonesia, if you like dangdut, lo cari bapaknya dangdut siapa gitu, bapaknya Rhoma Irama siapa, lo cari gitu. Jadi kayak gue pengen menjadi musisi yang tidak melupakan sejarah musik Indonesia dan
membawa impact yang baik untuk orang-orang yang mendengarkan musik gue juga gitu. Oke. Menyambung soal musik, kemarin di Prambanan Jazz, Dito gimmick jatuh. Ini mungkin sekalian juga bisa diflorkan ke teman-teman, apakah itu benar gimmick atau kan licin? Emang licin, emang licin. Awalnya gue udah yang kayak ngecek hujan gitu kan, karena udah ada awan di mana-mana. Anginnya ke sana gitu. Jadi gue pede-pede aja gitu main tuh. Pas gue naik di atas panggung, memang beberapa kali manggung, saat lagu tersebut gue suka mukul simbal pakai tangan gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa saat itu kok gue terlalu semangat gitu ya. Jadi mukulnya sambil lompat. Gak nyadar di bawahnya ada kabel sama lantainya licin. Jadi prak jatuh. Tapi gue jatuhnya full badan. Jadi nggak kena tangan, nggak kena apa, nggak. Jadi jatuh fun aja sebenarnya. Jatuh fun ya, kayak ngeliatnya, aduh toh sakit deh kayaknya. Dan masih tetap nyanyi ya, toh masih lagi nyanyi ya, luar biasa. Masih tetap mencoba menyelesaikan lagu tersebut gitu, tapi keyboard gue ditutupin plastik gitu kan, terus gue lepas, gue masih main solo gitu, ditutupin lagi, gue lepas lagi, gue main, terus pas udah hujan deras banget kita cabut gitu sih. Oh, jadi nggak sampai selesai sesinya Ardhito karena keguyur hujan? Nggak sampai selesai. Nggak kayak Prince lah kita tuh. Karena gitar kita kan cuma satu ya. Kalau gitarnya... Sedih kalau nggak bisa dimainin. Kalau gitarnya Prince atau kayak Megadeth, itu kan mungkin banyak gitar mereka ya. Jadi hujan-hujan sikat gitu. Benar. Apalagi keyboardnya Ardhito yang sebegitu mahalnya kena air, nangis nanti ya. Oke, baiklah. Toh, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini yang terakhir. Aleta Ajihan. Pernah bosan gak sih sama kegiatan yang dilakuin selama pandemi? Gimana cara ngatasinnya, Toh? Mungkin kalau boleh kita tarik sedikit ke belakang, awal-awal pandemi, saya yakin mungkin juga musisi lain juga mengalaminya, sepi job gitu ya. Susah banget untuk meng-create sesuatu di tengah kondisi seperti ini karena semua orang pun juga lagi susah gitu. Mungkin kalau Dito bisa sedikit flashback sembari kasih tips nih tadi buat Aleta, silakan. Kalau misalnya dari gue awal pandemi terjadi itu memang posisi gue masih sibuk siaran gitu ya, masih sering banget ke kantor siaran. Tapi udah mulai PSBB pertama kalau nggak salah kita nggak boleh siaran, kita harus di rumah aja. Dimana itu ngebuat gue sangat frustasi. Pertama kayak 1 hari 2 hari mungkin kayak libur nih, tapi mulai jalan ke 1 minggu 2 minggu itu udah bingung mau ngapain. Semua series udah gue tonton, semua film udah gue tonton. Sempet ada nggak produktifnya kurang lebih kayak 2 minggu. Tapi di situ gue mencoba untuk bikin lagu. Memang nggak mudah gitu ya di tengah kefrustasian kita pandemi ini untuk bikin lagu, berpikir jernih lagi memang nggak mudah gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya lo bisa tetap ngebikin sebuah karya yang nggak ada hubungannya sebenarnya dengan pandemi ini, menurut gue ya. Karena misalnya kayak apa? Gue dulu pernah bikin lagu gini. Beri jeda sedikit saja agar kita tahu artinya, kan situ. Asli gini. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Terus teman gue bilang gini, wah keren banget nih. Mumpung pandemi lo ganti aja liriknya. Beri jeda sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam masa corona, wah keren pasti toh gitu. Gue kayak enggak mau. Enggak mau. Karena dunia udah lagi ada masalah, lu nggak perlu mikirin masalah-masalah yang lo nggak perlu pikirin juga sebenarnya gitu. Lu cuma mikirin masalah diri lo aja, cukup untuk bisa melindungi diri lo dari di tengah pandemi ini gitu. Dunia memang lagi dilanda masalah, tapi jangan tambahkan pikiran-pikiran masyarakat dengan masalah yang nggak usah urusin harusnya gitu. Kayak life must go on, tetap lakukan apa yang biasa kita lakukan, cuman ya scope-nya dipersempit aja jadi nggak bisa kemana-mana banget gitu ya. Iya, fokus with yourself lah. Kalau meditasi itu lebih kayak self healing gitu. Perbaiki diri lo selagi lo masih nggak bisa ngapa-ngapain. It's a blessing time. Benar. Apa sih Toh yang berhasil Dito bikin selama pandemi ini gitu? Akhirnya maksudnya tetap berusaha untuk menjadi sebiasa mungkin di masa ini, tapi pastinya kan
banyak di rumah waktunya bikin ini itu, apa aja yang udah berhasil di-create? Di tengah pandemi udah berhasil bikin beberapa konten awal-awal pandemi ya, konten pasti duluan. Terus habis itu dua lagu baru, terus 3 lagu anak-anak yang nanti akan tayang di bulan Desember, akan rilis bukan tayang, akan rilis di bulan Desember. 2 lagu untuk Story of Kale, memerankan 2 film. Yang satu Story of Kale, yang satu belum bisa di-announce film apa. Terus gue bikin 1 film juga, 1 film pendek gitu, Project Roro Jongrang bersama temen gue. Mungkin itu yang achievement, dan achievement paling besarnya bisa duduk bersebelahan dengan Pak Gita Wirjawan sih untuk bisa membahas tentang musik di Indonesia. Itu achievement terbesar di tahun ini ya. Jadi berkah ya, pandemi Berkah. buat Ardhito ini berkah banget ya. Tapi by the way, salah satu lagunya mungkin ditis-tis dikit ke netizen, boleh tuh? Boleh banget. Project untuk next album. Judulnya Orangutan. Orangutans, what orangutans do? Orangutans, what you do? If you go through the jungle, the sky is blue. You be orangutans too. Yeah, the orangutans, what orangutans do? Orangutans, what you do? If you go through the jungle, the sky is blue. You be orangutans too. You be orangutans too. Gitu. I don't wanna be orang utan. Jangan. Jangan ya. Tapi I wanna be ini dong, temen kolaborasinya Ardhito dong. Kita bakal ada next kolaborasi juga kan ya, Tok ya? Oh, bener banget. Kita ada 1 lagu yang kita akan berkolaborasi bersama 3 orang ya, gua, Hanum, dan 1 orang lagi masih kita rahasiakan ya, namanya. Kita rahasiakan. Ditungguin aja ya teman-teman ya. Ini project yang akan keren sekali. Bakal ada di album gue. Bakal ada di. Jadi pertama kalinya gue bikin album itu gue pengen kolaborasi bersama teman-teman dekat lah. Gitu. How sweet. Terima kasih. Dito, please stay productive, Amin. stay healthy. Apapun yang Dito lakukan, apapun aktivitas yang Dito jalankan, tetap utamakan protokol kesehatan. Pasti. Karena kita bertanggung jawab tidak hanya sama diri kita sendiri, tapi juga sama orang-orang ada di lingkungan kita. Pasti. Oke, Tok, mungkin sembari menutup sesi kali ini, boleh dong Tok 1 lagu yang lagi terngiang-ngiang di semua kuping netizen Indonesia termasuk saya, soundtracknya dari Story of Kale. Ini bukan? Silakan. Living with something that I couldn't see, and somehow fade eternally. If you came a long way to get to know me, or maybe it's just meant to be. Come here, I just found a new recipe. The flowers, the break, and the sea. If you came a long way to get to know me, or maybe it's just meant to be. Ayo semuanya nyanyi. And maybe you wanna be a star. It may seem you wanna be loved. I don't care, it's taking me apart. And I just couldn't save you tonight. I just couldn't save you tonight. I just couldn't save you tonight. Thank you, Hanum. Terima kasih Dito. Dito just couldn't save you guys tonight, but
protokol kesehatan 3M terutama bisa save you from corona. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, stay safe ya. 3M-nya, maskernya, cuci tangannya, dan jaga jaraknya tetap dikedepankan. Ardhito Pramono, thank you so much. Terima kasih so much Hanum. Terima kasih so much Ardhito. Sampai ketemu di sesi ngobrol berikutnya ya. See you again Dito. Bye-bye. Bye-bye Hanum. Oke teman-teman, itu dia tadi sesi kita bareng sama Ardhito Pramono. Semoga teman-teman bisa sedikit mengobati rasa rindunya ya sama Ardhito, dan juga bisa mencontoh produktivitasnya Ardhito, bisa tetap mengindahkan protokol kesehatan. Jangan coba-coba keluar rumah tanpa pakai masker, jangan coba-coba kemanapun berdekatan dengan siapapun tanpa mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kalau begitu saya Aziza Hanum teman-teman, sampai ketemu lagi di live Instagram chatroom CNN Indonesia berikutnya. Bye-bye.